warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Mukri Mutakin dengan NIM 3 digit transfer saya dengan 037 dari Praktikum B. Di sini saya menjelaskan mengenai memahami konsep KPIO dasar mode dan perbandingan STM32 HAL dan ISP-IDF. Sebelum lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu KPIO. KPIO atau General Purpose Input Output adalah pin serbaguna pada microcontroller yang memungkinkan interaksi digital dengan lingkungan eksternal. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk dua fungsi utama, yaitu input membaca sinyal dari sensor, tombol, atau perangkat lain. Output untuk menyalakan kendali aktuator seperti LED, motor, dan atau relay. KPIO adalah jembatan vital antara dunia digital microcontroller dan dunia fisik. Selanjutnya, kita membahas mengenai arsitektur internal GPIO. Secara internal, pin GPIO dihubungkan ke periferal microcontroller melalui arsitektur kompleks seperti matriks GPIO pada ESP32 atau multiplexer pada STM32. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam memetakan fungsi pin. Pin dapat dialokasikan untuk fungsi digital, umum untuk fungsi periferal, khususnya misalnya sebagai jalur data SPI atau UART. Beberapa pin mungkin memiliki karakteristik unik, seperti pin GPIO 0, GPIO 34 sampai 39 pada ESP39 yang dapat berfungsi sebagai input. Fitur penting lainnya adalah resistor pull up dan pull down internal yang membantu menstabilkan sinyal input, menghindari kondisi floating yang tidak terdefinisi. Selanjutnya kita mengenal dulu apa itu mode output dan mode output push, pull up, push pull, dan open drain. Push pull adalah mode yang memungkinkan pin secara aktif mengeluarkan arus balik saat berada pada level high maupun low. Ini menghasilkan sinyal yang kuat dan stabil, ideal untuk mengendalikan perangkat yang memutuskan suplai arus yang jelas seperti LED atau penggerak motor. Selanjutnya ada open drain. Dalam mode open drain, pin hanya dapat menarik arus ke ground low. Untuk mencapai level high, diperlukan resistor pull up eksternal yang menarik sinyal ke tegangan suplai mode ini sangat berguna untuk komunikasi bus bersama, misalnya I2C, mengendalikan beberapa perangkat secara bersamaan dengan satu jalur. Nah, selanjutnya mode input. Pada pull up, resistor pull up berfungsi untuk menarik sinyal input ke level high secara default ketika ada sinyal aktif. Ketika tombol ditekan, sinyal ditarik ke low. Selanjutnya pull down. Sebaliknya, resistor pull down menarik sinyal input ke level low secara default. Ketika sinyal aktif, sinyal ditarik ke high. Pemilihan antara pull up pull down sangat tergantung dengan desain rangkaian dan logika yang diinginkan. Selanjutnya ada the bounce encoder quator dan keypad matrix. The bounce adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi noise sinyal yang dihasilkan oleh komponen mekanik seperti tombol saat ditekan. Tanpa the bounce, satu tekanan tombol dapat diinterpretasikan sebagai beberapa tekanan singkat, menyebabkan pembacaan yang tidak akurat. The bounce dapat diimplementasikan secara hardware maupun software. Encoder quadratur merupakan menghasilkan dua sinyal output yang bergeser fase 90 derajat satu sama lain. Dengan membandingkan fase dua sinyal ini, microcontroller dapat mendeteksi tidak hanya kecepatan tetapi juga arah putaran, menjadikannya ideal untuk kontrol presisi. Keypad matrix. Keypad matrix adalah susunan tombol dalam format baris dan kolom dengan menyambungkan pin GPIO ke setiap baris dan kolom. Jumlah pin GPIO yang diperlukan untuk membaca banyak tombol dapat diminimalkan secara signifikan. Microcontroller secara periodik memindai baris dan kolom untuk mendeteksi kolom yang ditekan. Selanjutnya, active high dan active low. Memahami konsep active high dan active low sangat krusial dalam desain sirkuit digital untuk memastikan perangkat beroperasi sesuai harapan. Active high adalah berupa sebuah perangkat atau fungsi dikaitkan dengan aktif ketika sinyal GPIO berada di level tekanan tinggi, biasanya 3,3 volt atau 5 volt. Misalnya LED akan menyala ketika GPIO diatur ke high. Active low sebaliknya, perangkat atau
atau fungsi aktif ketika sinyal GPIO berada pada level tegangan rendah, mendekati 0 volt. Contohnya, beberapa sensor mengirimkan sinyal low saat mendeteksi suatu. Kesalahan dalam memahami logika ini dapat menyebabkan perilaku perangkat yang tidak terduga atau kegagalan fungsional. Selanjutnya, perbandingan STM HAL dan ESP-IDF dalam pengolahan GPIO. Pada STM32Cube HAL menyediakan API tingkat tinggi untuk konfigurasi GPIO pengembangan menggunakan struktur GPIO integer diff untuk mengukur mode, kecepatan pull up, pull down, dan output type. Selanjutnya ada ESP-IDF. ESP-IDF menawarkan API GPIO yang kuat menggunakan struktur GPIO config, dikenal dengan fleksibilitas dan fitur IoT-centric. Contoh praktis mengendalikan LED dan membaca tombol ESP-IDF. Dengan mengendalikan LED out push pull up, itu merupakan sebuah contoh program. Nah, kode ini untuk mengatur GPIO 2 sebagai pin output dan mengendalikannya untuk menyalakan atau mematikan LED menggunakan mode push pull. Selanjutnya ini ada tombol membaca tombol input pull up internal. Nah, itu merupakan kode. Nah, konfigurasi itu menyiapkan GPIO 4 sebagai input dengan register pull up internal aktif, memungkinkan pembaca status tombol secara stabil. Nah, kesimpulannya, GPIO adalah fondasi interaksi antara microcontroller dan perangkat eksternal, krusial untuk setiap proyek embedded. Pemahaman mendalam tentang mode output dan input adalah kunci untuk desain rangkaian yang efisien dan andal. Perbedaan antara STM32 HAL dan ESP-IDF menawarkan fleksibilitas dalam memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Selanjutnya adalah percobaan mengenai pull up dan pull down menggunakan LED bawaan dari ESP dan STM. Pada saat awal di run, LED akan dalam kondisi high karena dalam rangkaian pull up. Nah, jika dipencet baru ke dalam keadaan low. Dapat dilihat bahwa codingan sudah benar. Selanjutnya, dapat dilihat ini merupakan proses pengecekan apakah codingan sudah benar dan dapat dihubungkan ke microcontroller atau belum. Setelah itu, apabila dalam pull down, kondisi awal akan low, setelah dipencet akan dalam keadaan high. Seperti yang dapat dilihat. Dapat dilihat ini adalah proses pengecekan dari program apakah sudah benar atau belum. Saat sudah sukses, dapat dilihat bahwa ini adalah kondisi pull up. Awalnya adalah nyala dan apabila dipencet akan mati. Nah, ini adalah proses pengecekan program apakah sudah benar atau belum dari programnya. Saat sudah benar, dapat dilihat pada rangkaian. Ini merupakan rangkaian pull down yang dimana kondisi awal adalah low. Jika diberi push button dan kita pencet, maka kondisi selanjutnya akan high. Dan dari saya kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.